Agustia Rizky dengan NIM 2285190032. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep dasar teori client center dan studi kasus beserta pemecahan masalahnya. Konsep dasar teori client center terapi. Client center terapi yakni teknik terapi yang berpusat pada klien. Pendekatan konseling client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Menurut Roger, dalam Juntika tahun 2006, konsep inti konseling berpusat pada klien adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri, atau pertumbuhan perwujudan diri. Inti konseling berpusat pada klien ini adalah tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Dikatakan bahwa konsep atau struktur diri dipandang sebagai konfigurasi persepsi yang terorganisasikan tentang diri yang membawa kesadaran. Hal itu terdiri atas unsur-unsur persepsi terhadap karakteristik dan kecakapan seseorang, pengamatan, dan konsep diri dalam hubungan dengan orang lain dan lingkungan, dan cita-cita yang dipandang mempunyai kekuatan positif dan negatif. Selanjutnya yaitu studi kasus dan pemecahan masalah. Kali ini saya mengangkat tentang peningkatan self-esteem dalam berinteraksi sosial dengan menggunakan teknik konseling client center. Self-esteem sangatlah penting bagi kehidupan individu dalam kehidupannya. Self-esteem merupakan salah satu aspek dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Self-esteem seseorang individu juga akan mempengaruhi bagaimana individu menampilkan potensi yang dimilikinya. Sehingga self-esteem pun memiliki peran besar dalam pencapaian prestasi. Pemecahan masalah. Pendekatan konseling yang dilakukan dalam pemecahan masalah ini adalah pendekatan client center dengan format layanan konseling individu. Tahap 1, tahap membangun hubungan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah konselor berusaha menciptakan situasi yang bebas, nyaman, dan permisif dengan cara menyambut dan menerima konseli dengan baik. Tahap 2, penjajakan masalah. Pada tahap ini, konselor mendorong konseli untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas dan lebih mendalam tentang masalah yang terkait self-esteem. Di sini, konselor harus selalu memperhatikan sikap baik. Tahap 3, tahap keterbukaan terhadap pengalaman. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, konselor mengarahkan konseli untuk membuka diri terkait pengalaman konseli yang berhubungan dengan masalah motivasi belajar dan mengarahkan konseli untuk yakin pada diri sendiri bahwa konseli mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Tahap 4, tahap memilih dan menentukan sikap. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, konselor mendorong konseli untuk mengungkapkan perasaan secara bebas dan lebih mendalam berkenaan dengan jawaban yang ada pada diri konseli sendiri terkait untuk menyelesaikan masalah yang dialami konseli. Tahap 5, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, konseli mencoba untuk membuka diri sebagai pengalaman yang baru untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Konselor merefleksikan perasaan-perasaan konseli yang positif, menyimpulkan kegiatan konseling yang telah berlangsung, dan mengakhiri proses konseling.